Marley. Negeri yang berhasil merebut 7 dari 9 Titan. Namun semua kekuatan itu masih belum lengkap tanpa adanya Founding Titan dan Attack Titan. Setelah insiden pemberontakan Grisha Yeager yang dibantu oleh Eren Kruger, Marley pun segera menyusun rencana untuk merebut Founding Titan yang berada di Pulau Paradis. Pada masa itu, Marley sedang mencari calon kandidat terbaik untuk mewarisi kekuatan Titan. Mereka melatih banyak anak dan kemudian tersaring 7 anak terkuat yang akan mewarisi kekuatan Titan. Ada Zeke Yeager, ada Marcel Galliard, ada Porco Galliard, ada Rainer Brown, ada Bertolt Hoover, ada Annie Leonhardt, dan ada Pieck. Namun hanya ada 6 Titan yang akan diwariskan kepada mereka. Kenapa hanya 6, padahal kandidatnya ada 7? Karena Titan yang satu lagi, Warhammer Titan, sedang dipegang orang lain, tapi masih dirahasiakan siapa Titan Shifternya. Tidak spoiler dong. 7 anak tersebut masing-masing memiliki kemampuan yang unik. Kemampuan unik mereka juga akan menentukan Titan apa yang cocok untuk diwariskan. Ada yang memiliki stamina yang kuat, ada yang memiliki kecerdasan untuk membuat strategi, ada yang memiliki kemampuan menembak atau melempar, ada yang memiliki kemampuan bela diri, dan ada yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Orang itu adalah Rainer. Dia adalah anak yang paling lemah di antara calon yang lain. Dia bisa masuk dalam pemilihan ini karena dia memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Marley. Setiap hari, dia selalu saja membicarakan bahwa dia akan membunuh semua iblis yang ada di Pulau Paradis. Motivasinya cukup mirip dengan Eren yang ingin membunuh semua Titan. Rainer juga diremehkan oleh calon kandidat yang lain. Tidak ada yang menganggapnya serius, kecuali satu orang, yaitu Bertolt. Dia adalah orang yang baik. Ketika semuanya meremehkan Rainer, Bertolt adalah satu-satunya orang yang menganggapnya serius. Setelah melewati banyak pertimbangan, akhirnya Marley sudah memilih 6 orang pewaris Titan. Female Titan mempunyai ketahanan dan pergerakan yang lincah. Dia juga mempunyai kekuatan pengerasan kulit, serta bisa memanggil Titan-Titan biasa dalam lingkup kecil. Maka Titan ini sangat cocok untuk diwariskan kepada Annie Leonhardt yang memiliki kemampuan bela diri. Titan Armor. Sesuai namanya, dia memiliki armor sebagai perisai utama. Dia bertugas sebagai perisai untuk menahan segala jenis serangan. Maka Titan ini cocok untuk diwariskan kepada Rainer yang mempunyai kegigihan dan tekad yang kuat. Jaot Titan adalah Titan tipe penyerang. Meskipun ukurannya kecil, namun dia memiliki kecepatan yang tinggi. Senjata utamanya adalah rahang yang bisa menghancurkan apapun. Maka Titan ini cocok untuk diwariskan kepada Marcel yang mempunyai kelincahan. Beast Titan, Titan yang menyerupai kera yang berukuran sedikit lebih besar dari Titan lainnya. Titan ini diwariskan kepada Zeke Yeager yang memiliki kemampuan melempar dengan akurasi yang tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, dia seringkali menggunakan lemparan sebagai senjata. Mulai dari melempar kuda, melempar batu, sampai dengan melempar peluru meriam. Cart Titan merupakan Titan pengangkut yang bertugas untuk membawa berbagai macam persediaan perang. Titan ini juga memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Yang dimaksud daya tahan di sini bukan pertahanan seperti Titan Armor, melainkan daya tahan durasi. Dia bisa mempertahankan wujud Titan dalam waktu yang sangat lama dan hanya menguras sedikit stamina dari penggunanya. Karena itulah, Titan ini juga bisa dimodifikasi dengan armor atau bahkan dengan senjata api yang dipasang di punggungnya. Titan ini diwariskan kepada Pieck yang sangat bijak dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir, Titan Kolosal. Titan ini dijuluki sebagai Dewa Penghancur. Karena ketika dalam proses perubahannya, Titan ini menciptakan ledakan yang setara dengan nuklir Kim Jong-un. Setelah pemilihan berakhir, terdapat satu orang yang tidak terima dengan keputusan para petinggi. Orang itu adalah Porco. Dia heran kenapa dia tidak terpilih. Kenapa para petinggi justru memilih Rainer yang lebih lemah darinya. Dia pun hanya bisa pasrah dengan hasil keputusan para petinggi. Setelah itu, 4 orang terpilih ditugaskan untuk menyerang Pulau Paradis dan mengambil Founding Titan. Mereka yang dikirim adalah Rainer, Bertolt, Annie, dan Marcel. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan, mereka sempat berkemah untuk beristirahat sejenak. Saat mereka berkemah, Marcel memberitahukan kenyataan pahit kepada Rainer.
Jadi yang sebenarnya, Rainer tidak terpilih untuk mewarisi Titan Armor. Porco lah yang sebenarnya terpilih. Namun pada saat itu, Marcel mempengaruhi keputusan militer dengan cara menjelek-jelekan Porco dan meninggikan Rainer. Kenapa Marcel melakukan itu? Karena dia ingin melindungi Porco. Marcel adalah kakak dari Porco, dan dia tidak mau jika adiknya mewarisi kekuatan Titan. Marcel menganggap bahwa Titan Shifter bukanlah sesuatu yang membanggakan, melainkan sebuah kutukan. Manusia yang akan mewarisi kekuatan Titan hanya akan bisa hidup selama 13 tahun. Meskipun para Titan Shifter tubuhnya bisa beregenerasi dan sangat sulit dibunuh, namun mereka tetap akan mati dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Marcel ingin Porco memiliki umur panjang dan sebisa mungkin menjauh dari medan perang. Tak lama kemudian, Ymir yang berwujud Titan tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Pada awalnya, Rainer lah yang nyaris dimakan, namun Marcel sempat menyelamatkannya. Akhirnya, Marcel tewas dan kekuatan Jauh Titan berpindah ke dalam tubuh Ymir. Kejadian ini membuat Rainer, Bertolt, dan Annie sangat ketakutan. Tanpa disadari, mereka melarikan diri dan meninggalkan Marcel begitu saja. Setelah berlari cukup jauh, kemudian Annie dan Bertolt berniat untuk membatalkan misi. Annie mengajak mereka kembali, lalu membawa tubuh Ymir untuk dipulangkan ke Marley. Dengan begitu, mereka tidak akan kehilangan Jauh Titan. Namun, Rainer tidak setuju dengan rencana itu. Dia berpikir, belum tentu Ymir mau diajak pulang begitu saja. Sekalipun dia dipaksa, kemungkinan Ymir akan melakukan perlawanan. Lagi pula, Ymir merupakan orang Eldia yang sudah diusir dari Marley. Jadi, bisa dipastikan dia akan melakukan perlawanan. Hal ini bukan berarti Rainer, Bertolt, dan Annie tidak berani melawan Ymir. Akan tetapi, Ymir sudah menerima kekuatan Jauh Titan. Jauh Titan memiliki kecepatan yang tinggi. Jika Ymir menggunakan itu, maka Rainer, Bertolt, dan Annie tidak akan bisa mengejarnya. Selain itu, jika mereka bertiga pulang dan hanya membawa berita kematian Marcel, maka bisa dipastikan mereka akan dihukum. Kemungkinan besar, kekuatan Titan mereka akan dicabut dan diberikan kepada pejuang lain. Pada akhirnya, mereka bertiga bersepakat untuk melanjutkan misi tanpa Marcel. Setelah itu, Bertolt berubah menjadi Titan, lalu dia menghancurkan gerbang Shiganshina. Kemudian disusul Rainer yang menghancurkan dinding Maria. Dari sinilah awal mula perjalanan Eren Yeager. Rumahnya tertimpa batu dan ibunya tewas dimakan Titan Dina Fritz. Di tengah-tengah kerusuhan itu, Rainer, Bertolt, dan Annie akhirnya berhasil menyusup ke dalam dinding. Di sini, mereka tumbuh besar sebagai seorang imposter. Pada saat itu, mereka masih belum mengetahui bahwa Founding Titan berada di dalam tubuh Eren. Mereka menghabiskan waktu 5 tahun dan tidak mendapatkan apapun. Lalu mereka memutuskan untuk menghancurkan dinding Rose dengan tujuan untuk memancing pemilik Founding Titan supaya keluar dari persembunyiannya. Dan pada pertempuran inilah Eren Yeager pertama kali berubah menjadi Titan. Mulai dari sini, para pejuang Marley akhirnya menemukan setitik harapan. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu membawa Eren pulang ke Marley. Namun mereka masih belum tahu bahwa Eren memiliki Founding Titan di dalam tubuhnya. Mereka hanya berpikir setidaknya mereka bisa mendapatkan Attack Titan. Setelah itu, terjadilah rangkaian peristiwa mulai dari pertempuran di hutan, pertempuran distrik Stohes, sampai dengan pertempuran dinding Maria yang melibatkan Zeke Yeager dan juga Pik. Seperti yang sudah kita ketahui, para pejuang Marley akhirnya kalah melawan Eren, Mikasa, Armin, Erwin, Levi, Hanji, dan beberapa anggota lainnya. Setelah itu, mereka pulang dengan membawa kegagalan. Annie tertangkap dan Bertolt mati. Dengan kata lain, mereka kehilangan Female Titan dan Colossal Titan. Namun, mereka masih beruntung karena Ymir bersedia pulang ke Marley untuk mengembalikan kekuatan Jauh Titan. Pada akhirnya, kekuatan Jauh Titan diwariskan kepada Porco Galliard. Cukup segini aja video kali ini. Attack on Titan Season 4 sudah tayang, sekarang sudah sampai episode 3 pada saat video ini dibuat. Oke, terima kasih.